Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam channel YouTube Program Bonsai, teman-teman. Di video kali ini kita akan program bahan bonsai beringin dolar mame supaya terlihat lebih berkarakter, dan juga kita akan seleksi akar, bahan, dan rantingnya. Mungkin langsung saja gaskan. Tapi sebelum itu jangan lupa like dulu, subscribe dulu, aktifkan juga tanda loncengnya. Salam satu hobi. Oke, di video pertama kita akan memperbanyak ranting dan juga membuat karakter bahan bonsai mame ini menjadi lebih berkarakter. Jadi yang pertama kita pasang dulu si kulitnya dengan menggunakan semprotan seperti ini, teman-teman. Ini trik sederhana tetapi juga bermanfaat, banyak bermanfaat. Oke, setelah seperti ini kita gosok memakai bekas sikat gigi seperti ini, hilangkan lumut dan juga kutu yang menempel kalau ada kutunya. Ya mungkin hilangkan lumutnya saja dulu, teman-teman, seperti ini. Tuh, udah hijau-hijau, lumutnya kita hilangkan biar supaya akarnya bisa banyak. Kita lanjut seperti ini, hilangkan lumutnya supaya pori-pori untuk ranting baru bersih, teman-teman. Ini tujuannya ya, tujuan utama teknik seperti ini tuh sambil juga membersihkan. Oke, untuk ini sekedar informasi, untuk media tanam bahan bonsai ini pool tanah, teman-teman. Jadi kita memakai pool tanah supaya apa? Supaya akarnya itu lebih kuat, air dalam masa pertumbuhan lebih cepat membesar. Jadi memakai media tanam pool tanah seperti ini. Oke, selanjutnya untuk membuat karakternya. Untuk membuat karakternya kalian sediakan cutter apa saja. Kalau saya menggunakan cutter bekas. Jadi kita menggunakan cutter lalu disayat ini untuk memperbesar batang bagian sini supaya apa? Supaya batang ini bisa memperbesar, bisa cepat besar, teman-teman. Nah, ini di sini kita buatkan sayatan-sayatan kecil supaya apa? Supaya batangnya ini bisa cepat membesar seperti yang kita inginkan. Ini bekas sayatan, kalian bisa lihat tuh. Ini jadi lebih membesar, membengkak di sini, dan juga tumbuh daun di ujungnya. Jadi kita akan perkecil lagi seperti itu. Oke, mungkin untuk ini sayatannya seperti ini. Sayatannya kita bisa atur. Kalian bisa menyayat jika yang ingin kalian besarkan seperti itu. Jadi kedua, habis disayat kita siram kembali air supaya apa? Getahnya ini bisa hilang dan bisa menekuk cepat, teman-teman. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut ke program selanjutnya, teman-teman. Untuk memperbanyak ranting, teman-teman seleksi dulu dahan yang tidak diperlukan seperti ini. Kita hilangkan, ini kita hilang juga di sini. Yang ini kita hilangkan juga, teman-teman. Jadi kita press ranting-ranting yang tidak diperlukan, teman-teman, seperti ini. Sudah terlihat bersih seperti yang kita inginkan, teman-teman. Nah, di sini baru proses perimbunannya. Trik perimbunan di sini, kita mempunyai cabang-cabang dahan-dahan yang masih kecil seperti ini. Nah, yang ini kita perlukan. Kita bersihkan pelan-pelan, kita lihat, kita potong, teman-teman. Seperti ini, langsung dikucuk seperti ini, teman-teman. Kita potong, hilangkan pucuknya. Syarat memotong dahan atau ranting seperti ini, teman-teman ya. Syaratnya itu kalian lihat mata tunas. Mata tunasnya itu, jika mata tunasnya itu sudah banyak, sudah agak membesar, baru kalian potong seperti ini. Kalau tidak ingin tunasnya itu tidak tumbuh, tidak keluar tunas baru. Jadi kalian harus seleksi di mata tunas. Nah, jadi kita harus pelan-pelan seperti ini, 1-2 mata tunasnya kan. Kita tumbuh, potong di sini. Biasanya di sini akan mati, sini keluar tunas baru. Seperti itu. Kita potong semua mata tunasnya. Ini untuk trik merimbunkan. Semua tunasnya kita potong. Supaya apa? Supaya ini rimbunnya bisa banyak, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi triknya itu kalian lihat cabang mata tunas. Jangan sampai salah potong karena ini bisa mati, teman-teman. Bukan mati ya, tidak tumbuh, mungkin tidak tumbuh seperti itu. Nah, sekali lagi saya ulangi, jika potong di sini jangan dipres. Nanti ini bisa tumbuh di sini atau di sini, teman-teman. Jadi kita harus potong di bagian-bagian tertentu seperti itu. Oke, seperti ini. Jadi kita akan potong semuanya digundul, teman-teman. Nah, hilangkan tunasnya. Sisakan mata tunas yang ingin kalian rimbunkan, teman-teman. Seperti itu. Lihat mata tunas sekali lagi. 1-2 ada mata tunas, 3 kita potong. Ini kita potong. Jadi kita gundulkan setelah mata tunas sudah terpenuhi. Jadi mata tunasnya sudah bisa kita program, baru kita gundulkan, teman-teman, seperti itu. Oke, untuk di sini mungkin bahan kurang besar, jadi kita akan proses penyayatan di sini, membuat luka, teman-teman. Di sini juga sama proses membuat luka, teman-teman, seperti ini. Oke,
Setelah itu si lukanya itu keluar getah seperti ini. Jadi kita akan siram seperti ini dengan cara semprot, supaya apa? Supaya lukanya itu cepat sembuh. Tujuannya itu bisa semprot daun ini kan, tapi ini lagi digundul, tidak ada daun, jadi kita semprot mata tunasnya saja teman-teman seperti ini. Bisa kita hilangkan menggunakan air teman-teman seperti itu. Oke, lanjut proses selanjutnya tinggal disimpan teman-teman. Kita simpan di tempat teduh dulu selama 3 hari biar dia terus penyembuhan, lalu kita keluar kembali terik matahari seperti biasa di hari keempat teman-teman. Oke, kita lanjut untuk bahan selanjutnya. Untuk bahan selanjutnya kita mempunyai sancang teman-teman. Di sini sancangnya kita memerlukan perawatan karena ini ada kutu dan sebagainya. Kalau dibiarin ini bisa mati teman-teman. Jadi kalian yang punya sancang putih-putih begini, ini adalah kutu pohon teman-teman. Jadi harus dibersihkan seperti ini. Supaya apa? Supaya si pohonnya ini tidak teman-teman, kalau kita biarkan terus ini bisa mati teman-teman. Tuh. Jadi kutu putihnya ini kita hilangkan dengan menggunakan sikat dan juga air teman-teman. Jangan pakai sabun dulu karena kenapa? Karena sabun itu beresiko teman-teman ketika si pohon tidak bisa beradaptasi dengan sabun, jadi bisa mengakibatkan kematian teman-teman. Nah, untuk kutu-kutu seperti ini kita hilangkan dengan cara seperti ini teman-teman. Ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhannya dan juga menghilangkan kutu putihnya. Kalau dibiarkan ini bisa mengakibat teman-teman, bisa berakibat kematian. Jadi jangan sampai kita biarkan kalau melihat kutu-kutu putih seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini. Trik selanjutnya cukup mudah, pengepresan pohon teman-teman. Jadi kita tinggal potong untuk sancang, tipe sancang ya, asal rimbun judulnya. Kita potong seperti ini, kita buat si pohon ini lebih membentuk terlebih dahulu di ranting dan daun teman-teman. Seperti ini, biarkan dulu yang belum kita gunakan. Jadi cara memotong saya seperti ini teman-teman. Kalian terlebih dahulu keliling, lalu kita basmi. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk bonsai-bonsai asal rimbun yang untuk penghiasan rumah teman-teman, atau di halaman-halaman teman-teman di rumah. Perawatannya seperti ini supaya apa? Supaya bahan bonsai ini tidak macet teman-teman. Kalau sudah macet, kembali ini bisa berakibat fatal teman-teman. Karena apa? Bisa mengakibatkan kematian teman-teman. Jadi bahan bonsai seperti ini kita akan program dengan sangat mudah. Tidak usah apa-apa, jadi triknya seperti ini, trik sederhana tetapi bisa menghasilkan gaya nuansa bonsai yang begitu bagus teman-teman. Oke, setelah kalian potong kita semprot kembali untuk mempercepat pertumbuhan dan penyembuhan ranting teman-teman. Setelah seperti ini berarti sudah Oke, mungkin cukup segini tutorialnya, semoga bermanfaat. Saya Praga Bonsai, salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.